unggahan video-video sebelah gitu yang tidak senang dengan aspirasi kita tentang penolakan PIK 2 itu kan ternyata kok lebih dikoordinir oleh kelompok-kelompok lurah gitu kan. Itu artinya preman, seolah-olah ini preman-preman yang dibayar oleh kelompok-kelompok lurah dan dia mengatakan bahwa kita adalah pengadu domba, padahal sesungguhnya kita ini sedang memperjuangkan hak sebagai rakyat. Misalnya Pak Juju yang beli ya kan, dari Pak Juju 50.000 cair. Nah ketika cair 50.000 per meter, yang dikasihkan adalah 30.000 per meter, dan itu juga dipotong lagi 2.000 per meter. Sebut ya, Bapak dulu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi seharusnya kan kepala desa itu kan adalah pimpinan desa yang paling rendah, yaitu desa gitu kan. Nah, terkait persoalan isu yang berkembang saat ini terkait PIK proyek Pantai Indah Kapuk ini, itu kan pasti ada kaitannya tentang persoalan-persoalan tanah gitu kan. Terus juga ada persoalan-persoalan tentang perairan juga yang ada di laut gitu. Nah, saya lihat di sini ketika saya investigasi di lapangan, ini saya menemukan banyak hal kejanggalan gitu. Wajar istilahnya lurah-lurah, kita lihat dari aksi kemarin yang waktu di Tangerang di Kohod itu ada pemblokiran gitu kan. Aksinya baru hari Kamis kemarin ya? Iya, hari Kamis kemarin. 2 hari yang lalu ya. Nah, saya lihat dari unggahan video-video sebelah gitu yang tidak senang dengan aspirasi kita tentang penolakan PIK 2 itu kan ternyata kok lebih dikoordinir oleh kelompok-kelompok lurah gitu kan. Itu artinya preman, seolah-olah ini preman-preman yang dibayar oleh kelompok-kelompok lurah dan dia mengatakan bahwa kita adalah pengadu domba, padahal sesungguhnya kita ini sedang memperjuangkan hak sebagai rakyat gitu kan. Persoalan tanah, persoalan empang laut gitu kan, ini kan ada persoalan di sana gitu. Nah, saya lihat ini kok kontradiksinya selalu saja dengan pihak kelurahan, makanya akhirnya saya melihat gitu kan secara global. Kok saya lihat hampir minoritas kelurahan-kelurahan di Tangerang ini selalu kontradiksi dengan kita gitu kan. Jadi keberadaan lurah-lurah itu bukan membela kepentingan rakyatnya gitu. Bukan, justru membela suatu kepentingan kelompok gitu kan. Kelompok tertentu. Nah, makanya ini juga ada kaitannya tentang bahwa ketika ada sumber informasi yang hasil sumbernya itu dari kelompok lurah, ini saya anggap sumber pengetahuan yang keruh itu. Karena di sini saya lihat lurah ini ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya ada penghasilan dari proses transaksi itu. Apa kira-kira contoh konkretnya penawaran tadi? Ya kalau konkretnya kepentingan para lurah itu. Ya contoh konkretnya gini, kalau kita melihat lurah-lurah yang ada di Tangerang, berarti kan melihat kepalanya, abdesinya. Oh iya. Abdesinya siapa di Tangerang? Mas Kota. Ya saya lihat Mas Kota gitulah. Ternyata ya dia mafia tanahnya. Itu terangnya gitu. Dia jadi, mafianya. Sebagai mafia tanah, beliau menawarkan semurah mungkin gitu kan kepada rakyat pemilik lahan. Kemudian dia akan menjual yang lebih atau lebih mahal daripada apa yang dibeli. Hasil pengetahuan saya melihat terkait tentang persoalan tanah ini, pembebasan tanah ini, saya pikir ini dolim kuadrat. Dolimnya dolim. Gitu. Dolim. Contoh konkret kira-kira misalnya mereka menawarkan berapa? Contoh 150.000, kemudian 100.000 atau dijual berapa begitu Pak? Contoh begini, si A sebagai pemilik tanah, dijual, contoh ke Mas Kota, ya kan, abdesi Kabupaten Tangerang, harga 50 per meter kali sekian misalnya kan. Yang dibayarin 30 per meter. Udah ada kelebihan tuh ya 20.000. Ada kelebihan 20.000. Cairnya hitungannya 50. 50.000 per meter cairnya ini. Misalnya Pak Juju yang beli, ya kan? Dari Pak Juju 50.000 cair. Nah, ketika cair 50.000 per meter,
Yang dikasihkan adalah 30.000 per Oke, meter. iya. Dan itu juga dipotong lagi 2.000 per meter. Sebetulnya dengan angka 50.000 itu rakyat udah sepakat nggak sih Pak? Kok murah bener dengan 50.000 itu gitu loh. Itu pertanyaan kita. Apa ada unsur-unsur pemaksaan, atau intimidasi, atau ditakut-takuti rakyat harus menjual? Kemudian apakah itu 50.000 sudah dibayar lunas atau DP dulu atau bagaimana Pak? Lah ya kalau mereka ridho, Iya. gitu kan, otomatis ya nggak ngecaprak lah, nggak nuntut lah. Nuntut ya. Dia akan nuntut. Dan 10% juga belum dibayar sampai sekarang, dan ini udah 1 tahun. Jadi belum lunas ya. Ini baru 1 kasus gitu kan. Belum kasus-kasus yang lain gitu kan. Nah, maksudnya jaringan apa namanya, proyek PEK2 ini yang di PSNN ini, makanya ini kata saya sangat brutal kelakuannya di lapangan. Dia menggunakan kepala desa. Nah, bagi-bagi kuehnya adalah dengan cara bagaimana proses transaksi tanahnya. Iya. Gitu. Belum lagi ntar pengurugan segala macam ini. Nah, sementara mereka serampangan cara kinerja. Jadi memperalat kepala desa setempat buat mereka yang ya katakanlah mau bertindak atas nama konglomerat aguan tadi teman-temannya. Jadi si kepala desa ini diperalat ya Pak ya? Iya, jelas diperalat. Makanya kan kalau saya melihat kalau bahasa Serang mah gitu kan, bahasa Banten mah, ini proses PSN ini orang serakah asing ketemu dengan orang serakah pribumi, sama-sama serakah ketemu. Serakahnya orang pribumi, dia nggak ngelihat tetangganya, mertuanya diembat kayak kanibal. Ada yang surat main ambil aja, bayarnya nanti. Proses hukumnya nggak jelas, sekarang belum beres pembayarannya. Ada pemaksaan, intimidasi, ya, ditakut-takuti. Nah, itu saya mau cerita, kira-kira ini pemaksaan, intimidasi atau apa? Silakan didengar nih ya. Ada seorang petani punya lahan, namanya lahan sawah, gitu kan. Ini mau dibangun jalan buat pengurugan. Nah, si bagian pematang sawahnya ini korup, gitu. Dia bertahan, gitu kan. Dia bertahan nih. Lah sementara bertahan juga ya tetap diuruk, gitu kan. Dan rumor ini udah nyebar kemana-mana. Sepihak aja gitu ya? Ya sepihak aja. Dan rata-rata yang menjual itu tidak ridho. Kalau ada ngomong yang ridho, misalnya kan gini, kata siapa? Justru ridho sama ridho, dia sendiri yang menawarkan, kita nggak ada paksaan. Kalau nggak ada paksaan, ada orang yang ngomong bilang begitu, nggak ada paksaan, saya jamin itu calo tanah. Kalau enggak ya anteknya lurah yang sengaja di framing untuk melakukan itu. Gitu. Ya, betul. Jadi pemirsa jelas ya, kita ketahui bahwa transaksi tanah di daerah Banten sana lebih banyak memang sepihak, atau ada unsur pemaksaan gitu ya dari orang-orangnya, kaki tangannya aguan kayak seperti itu. Yang saya dengar seperti itu langsung dari pelakunya ya, Bapak Holik, salah satu wakilnya. Nah, kita akan coba mendengar informasi juga dari Pak Heri. Kira-kira Pak Heri apa yang dialami di Banten sana terhadap kasus-kasus seperti ini? Iya betul, tadi yang dibilang Kang Holik tadi kan artinya proses kegiatan PIK yang ada di wilayah Tangerang bahkan sampai ke Kabupaten Serang itu prosesnya sangat brutal, di mana terjadi perampasan tanah. Gitu kan? Nah, perampasan tanah itu bukan omong kosong, ya kan? Itu benar-benar terjadi. Contoh misalnya ada lahan itu padinya sudah menguning Pak. Ya kan, kira-kira 2 minggu lagi panen, tiba-tiba tuh diuruk tanpa pemberitahuan. Nah kan itu banyak kasus-kasus seperti ini. Ada di Pagedangan Ilir, ada di daerah Muncung juga ada kasus seperti itu. Itu ada prosesnya seperti sampai kemudian ada seorang yang kemudian lahannya mau diuruk sampai ke situ dicegat, golok gitu, jangan diuruk. Sekali tidak diuruk, 2 hari lagi mau diuruk lagi, kan kayak gitu kan. 2 kali sampai ke 3 kali akhirnya lemas gitu tuh. Akhirnya ya terpaksa gitu kan. Ya sudah terpaksa gitu tuh. Nah, kejadian-kejadian perampasan tanah seperti ini memang terjadi Pak, terjadi di lapangan kan kayak gitu kan. Apakah mereka ridho? Ya jelas tidak ridho. Tetapi
karena itu sudah terlanjur diuruk, dan ada juga kemudian dari calo-calo tanah dan juga perangkat-perangkat desa mengatakan sudah, mau bagaimanapun ini pasti diuruk, ini proyek negara, kan kayak begitu tuh. Lalu kemudian ditentukanlah harganya, itu pun cuma dikasih DP juga. Nah, sebetulnya masyarakat itu yang terjolimi berusaha untuk mengadukan, Pak. Cuma ke siapa mengadunya? Dan ada perasaan pasti takut ya. Ada perasaan takut karena gitu kan, ngadu ke lurah, ini proyek negara harus tetap dijual, kan kayak gitu kan. Karena lurahnya pemain. Lah iya, karena lurahnya pemain. Terus juga ada anggapan mau ke aparat keamanan juga tidak ada solusi, kan kayak begitu tuh. Akhirnya terpaksa gitu tuh. Bahkan sampai ada misalnya, kalau misalnya mau dikembalikan seperti awal lagi, saya lebih baik saya kembalikan DP-nya. Oke. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang terjadi di pembebasannya, model-model pembebasannya, sampai ke tidak ada plotting. Kalau misalnya untuk di Kabupaten Serang itu kan tidak ada plotting sebetulnya, mah. Tapi di sana juga terjadi pembebasan itu untuk di lahan. Nah, yang kedua, fasilitas-fasilitas milik publik, Pak, milik negara. Contoh misalnya sungai, gitu kan. Nah, sungai irigasi, terus kemudian ada juga sungai yang besar untuk pengairan pertanian dan tambak, itu diuruk, Pak. Nah, itu kan diuruk. Nah, itu kan pelanggaran, di mana sungai itu dimanfaatkan untuk bertambak sebagai sirkulasi air. Nah, ketika sungai itu diuruk, itu ada di Desa Muncung itu, sungai yang besar namanya Sungai Kalimalang atau Muara Selasi itu ada. Nah, sehingga tambak-tambaknya mati, Pak. Ada yang kemudian sudah ditabur ikan karena tidak ada sirkulasi salintas tinggi, kan kayak gitu. Akhirnya mati ikannya, kan kayak gitu kan. Terus lahan pertanian juga tidak bisa diairi. Nah, kejadiannya kemarin itu kan terjadi banjir, Pak. Tadi banjir besar sehingga tambak-tambak itu jadi satu. Menyebar tuh videonya tuh yang ada banjir-banjir itu, betul. Nah, itu jadi banjir sampai sengsara itu begitu. Bener, sengsara, mengsarakan masyarakat kan kayak gitu kan. Nah, karena apa? Karena sungai yang kemudian bisa mengalirkan air ke laut itu terhambat. Kan itu tuh. Nah, itu juga seharusnya kan juga BBWS sebagai pengelola sungai itu harus bertindak, kan kayak gitu ya. Nah, sejauh ini dari aparatur negara gitu kan yang mengurusi terkait sungai bahwa ini pelanggaran-pelanggaran, banyak pelanggaran, nah ini tidak bertindak. Nah, baru satulah kemudian yang sudah ditindak ya terkait pemagaran laut ya. Sebetulnya itu kan sudah lama kita adukan itu. Pihak DKP provinsi dan juga dari KKP sebetulnya itu sudah sidak beberapa kali. Ya kan? Sidak berlanjut lagi gitu kan. Nah, kemudian masyarakat kan geram akhirnya kan. Masyarakat geram sehingga kemudian ini meluas jadi isu publik kan sampai kemudian jadi berita nasional. Nah, baru kemarin ditindak. Dan saya baca, saya dengar juga itu masalah pemagaran laut itu sudah berlangsung kira-kira sekitar Juni-Juli tahun lalu. Bahkan itu sampai kalau misalnya kemarin saya lihat data itu di daerah Keramat itu Mei itu sudah mulai. Mei itu sudah mulai. Sudah setengah tahun lebih ya? Iya, sudah setengah tahun lebih. Itu mulai daerah Keramat sana gitu kan. Keramat itu kecamatan Pakuaji apa ya? Ya. Sampai ke daerah kecamatan Kronjo situ kan. Nah, itu infonya sejauh 30,16 km kan ininya. Nah, saya pikir mustahil, ya kan, mustahil aparat penegak hukum karena ini ilegal, sudah dinyatakan ilegal, ini tidak tahu siapa pelakunya, kan kayak begitu kan? Aneh ya, sungguh aneh. Sangat aneh. Di situ ada TNI AL, di situ ada PSDKP, di situ ada Polair, ada Bakamla. Nah, kejadiannya itu di depan mata, dekat pusat pemerintahan, dekat Jakarta. Gimana kalau misalnya itu terjadi di perbatasan-perbatasan, mungkin kan kayak begitu kan, pelanggaran-pelanggaran di laut ini. Dan makin lama makin panjang itu, dari pertama kali cuma sekitar 10 km, sekarang sudah hampir 60 lebih ya. 30 km. Nah, itu sebetulnya kalau kita ngelihat sebarannya itu kan sesuai dengan plotting peak sebetulnya. Plotting peak 2 yang di PSN kan. Kalau misalnya di daratnya itu adalah plotting peak gitu kan, daratnya. Nah, di lautnya itu sesuai. Artinya indikasinya pelakunya siapa? Ya peak lah, pelakunya. Kan gitu kan. Nah, itu pelakunya. Ya, jadi gimana Pak Kolik,
fenomena terhadap pengkaplingan laut lah kita sebut begitu, pemanggaran laut seperti itu yang makin lama makin panjang sampai 30 km tanpa ada tindakan apapun dari ya yang berwenang gitu. Jadi mereka seolah-olah tutup mata saja, pura-pura tidak tahu kan, kura-kura dalam perahu kan begitu. Iya. Nah, ini apa tanggapan Lah penduduk kalau sana? ya kita ini kan sebagai rakyat yang diurus oleh satu negara. Iya, Ya negara. kan? Ada aturan, ada undang-undang. Lah kalau negara misalnya tidak melakukan apa-apa yang menjadi jeritan masyarakat, persoalan masyarakat, apalagi menyangkut persoalan sumber kehidupan masyarakat, ya berarti kan masyarakat punya jalan sendiri. Ya kita tunggu jalan sendirinya apa. Oh. Gitu. Kalau sudah ada kata kemarin lusa itu ya, bahwa pemerintah akan ngambil suatu tindakan dan siapapun dari disegel begitu pagar itu, ya, pagar laut itu disegel, tidak boleh ada satu masuk, tidak boleh nggak gugat. Nanti pemerintah akan cari tahu tuh kira-kira waktu 10 hari. Udah nggak sabar, Pak Pauli? Lah kalau menurut saya ini mah tindakan yang nggak maksimal kalau saya mah. Tindakan yang sifatnya mengulur-ulur waktu, hanya membuat celah peluang untuk apa sebutnya, mengurus aturan-aturan sehingga ini seolah-olah legal nanti. Cut. Gitu. Enggak di situ bisa. Dipindah dulu nutupnya.